Jauh ya, Iya. barista ke digital marketing. Nah, kenapa sih kok bisa sih akhirnya kayaknya gue harus ngambil digital marketing nih? Abis selesai lulus kuliah tuh memang passionate di dunia perkopian gitu. Kalau digital marketing sendiri untuk Indonesia ini masih kekurangan talenta digital sih sebenarnya. Karena kita kan startnya dari nol banget nih ya digital marketing tuh. Jadi masuk Purwadika tuh diajarin memang benar dari basicnya sampai yang advance-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir deh kalau masalah kurikulum kayak gitu. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast bersama aku. Bisa dipanggil Ika sih, cuman nama lengkap aku Mariska. Gue nggak sendiri, gue di sini ditemenin sama alumni Job Connector Digital Marketing dari Purwadika, yaitu Kadit. Kadit, sebelum kita ngelanjut ke perbincangan yang lebih jauh nih, lebih intens, boleh nggak sih kasih tahu aku nama lengkapnya dan kakak tuh backgroundnya dari mana sih? Oke, gue Aditya Krisnadi Putra, dulunya backgroundnya sebagai seorang barista. Sebelumnya barista, terus jadi alumni Job Connector Digital Marketing. Tuh kayaknya agak jauh ya, Iya. barista ke digital marketing. Nah, kenapa sih kok bisa sih akhirnya kayaknya gue harus ngambil digital marketing nih? Jadi dulu memang background kuliahnya kan marketing tuh, cuman kalau zaman dulu gue kuliah itu lebih ke traditional marketing lah gitu. Abis selesai lulus kuliah tuh memang passionate di dunia perkopian gitu, akhirnya jadi barista lah gitu. Sampai akhirnya 2021 itu COVID awal-awal tuh bisnis F&B tuh turun drastis gitu. Jadi harus cari plan B nih gimana. Akhirnya oke, kita balik lagi ke marketing tapi kita cari nih yang lebih modernnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya masuklah ke dunia digital marketing. Oh, berarti juga tetap ada background marketingnya juga Iya. ya, bukan dari zero banget ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kan jadi barista itu di tempat yang sebelumnya berarti ya. Itu kakak lama atau sebenarnya sebentar aja sebelum akhirnya mikirin, oh karena pandemi nih, jadi akhirnya pindah deh coba belajar marketing lagi. Kalau boleh tahu berapa lama sih jadi barista? Dulu itu jadi barista hampir 5 tahun sih, kayak gitu. Oh, berarti cukup lama ya kalau jadi barista 5 tahun. Udah macam-macam dong bentuk kopinya yang dibikin ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari yang kena dampak pandemi itu kemarin, akhirnya milih digital marketing, itu bukan hal yang baru juga untuk marketingnya ya. Tapi kalau untuk digital kan mungkin agak berbeda aspeknya. Kalau misalkan milih jadi digital marketing, kenapa dari sekian banyak bootcamp nih kalau boleh tahu? Kok akhirnya kakak milih Purwadika sih? Jadi dulu itu pertamanya awalnya googling dulu tuh. Karena waktu 2021 tuh bootcamp digital marketing masih belum banyak kan kayak sekarang gitu. Nah pas yang di googling posisi satunya Purwadika tuh, pas lihat-lihat gitu dari sisi programnya, terus kurikulumnya kayaknya menarik nih. Akhirnya coba untuk ya udah kita coba kali ya gitu. Dan akhirnya register dan masuk Purwadika kayak gitu. Berarti udah sempat searching nih ya Kak Adi tentang bootcamp dan ternyata akhirnya jatuh hati sama Purwadika. Oke. Tapi sempat tetap ada keraguan juga nggak sih kenapa akhirnya ke Purwadika dan yaudah deh digital marketing deh? Sebenarnya ragunya lebih ke switching karir nggak ya gitu. Tapi Oke. akhirnya karena kondisi apa ya, kayak kondisi stabilitas ekonomi Indonesia waktu itu juga kayaknya nggak memungkinkan untuk, kayaknya F&B kayaknya akan turun untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya ya udah kita switch karir aja deh kayak gitu. Ya keraguan ada, normal lah ya Iya. kalau orang buat shifting karir tuh dari hal A ke B gitu, jadi mungkin ada keraguan sedikit. Oke. Kan sekarang kakak jadi udah mendalami nih atau terjun ke dunia digital marketing. Prospek kedepannya kalau buat digital marketer tuh gimana sih kalau dari sudut pandang kakak? Kalau digital marketing sendiri untuk Indonesia ini masih kekurangan talenta digital sih sebenarnya, karena bisa dilihat salah satunya di bidang yang gue gelutin gitu ya, which is agency gitu. Itu tuh masih kayak kurang gitu, kayak kurang sumber daya manusianya gitu. Jadi digital marketing itu 10 sampai 20 tahun kemudian tuh masih banyak orang yang nyari kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya peluang karirnya masih besar banget Iya, ya untuk iya. talenta digital marketing nih. Kan kakak bilang kakak kerjanya di agency, pasti suka duka di setiap pekerjaan tuh ada, nggak mungkin nggak ada. Boleh spill sukanya dulu deh. Kalau di agency itu kita masuk jam 9 pulang jam 6 gitu.
Terus lingkungan kerjanya kayak kita lebih ke playground sih dalam tanda kutip gitu. Jadi kita bisa explore sana sini gitu. Dan kita juga lebih ngelihat banyak dari sisi klien tuh nggak cuma satu gitu loh. Kalau misalkan kita masuk ya ke company itu kita cuma satu produk aja gitu yang kita tahu. Tapi kalau misalkan di agency itu kita dari brand A sampai Z itu kita nanganin gitu. Which is kita tuh bisa jauh lebih terasa lah skillnya kayak gitu. Jadi kayak itu arena mainnya buat digital marketing ya Ya. kalau kita bekerja di suatu agency gitu. Betul. Kayak seru banget, jadi tertarik juga. Oke, nih kan udah ngomong soal karir kakak nih dari barista, terus jadi dunia digital marketing di agency. Mau nanya pas suka dukanya pas belajar deh, pas di Purwadika. Menurut kakak gimana sih suasana belajarnya, teman-teman? Kira-kira nyaman gak sih kalau belajar di Purwadika? Nyaman banget sih, soalnya kalau di lecture-nya sendiri sangat membantu ya ketika kita punya problem gitu. Solving-nya tuh bisa cepet gitu. Nanya-nanya di luar kelas pun bersedia dijawab kayak gitu. Terus kalau dari sisi teman-temannya sendiri, kita bisa berbaur dengan baik gitu dan punya pemahaman yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol gitu atau discussion tuh bisa nyambung kayak gitu. Berarti positif semua ya dari lecture, teman-teman sesama alumni atau job connector di digital marketing semuanya positif. Sekarang ngulik nih Kak, kurikulum menurut Kakak, kurikulum di Purwadika tuh untuk orang yang dari nol ataupun yang sudah pernah tahu sedikit-sedikit tentang digital marketing, apakah kurikulum di Purwadika itu menurut Kakak lengkap atau sangat membantu Kakak di dunia pekerjaan gitu? Karena kita kan startnya dari nol banget nih ya digital marketing tuh. Jadi masuk Purwadika tuh diajarin memang benar dari basicnya sampai yang advance-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir deh kalau masalah kurikulum kayak gitu. Oke, jadi oke banget ya kurikulum di Purwadika. Setelah kita udah bahas tentang gimana serunya belajar di Purwadika dari lecture dan teman-temannya kakak, sekarang aku mau nanya deh, dulu waktu ngerjain final project itu kakak ngerjain apa sih sama timnya gitu, handle apa? Waktu itu ngehandle-nya dapat Astra Daihatsu tuh kebenaran. Nah, kita itu ngerjainnya itu dari visibilitas dia di Google pertama, terus yang kedua kita juga jalanin iklan gitu. Dan yang terakhir kita mau ningkatin salesnya dari Daihatsu sendiri sih, kayak gitu. Oke, itu brandnya berarti brand ternama juga yang udah kakak sama timnya gitu ngehandle untuk final project. Kalau boleh ngapain aja sih step-stepnya waktu final project tuh untuk sama Astra ya tadi kalau nggak salah? Pertama tuh kita bikin yang namanya landing page gitu. Itu untuk perkenalan produk barunya dia namanya Daihatsu Rocky waktu itu. Kita bikinin landing page gitu. Isinya lebih ke detail produk, USP-nya dia apa gitu, spesifikasi, dapat dibeli di mana gitu, lokasi pembeliannya di mana, itu pertama. Terus yang kedua, kita juga masang iklan di Google Ads gitu supaya biar kita bisa cepet nih ngeranking pertama di Google-nya gitu. Terus yang ketiga itu kita dari sisi SEO-nya sendiri secara organik kita pengen landing page-nya kita cepet naik gitu. Nah kita juga optimasi dari sisi SEO, on page, off page kayak gitu. Oke, berarti stepnya nggak mudah tapi akhirnya berhasil juga ya untuk kerjain final project itu dan di brand ternama juga. Berarti suatu achievement juga ya buat anak-anak job connector digital marketing gitu, bisa handle brand besar. Karena itu suatu pencapaian ya. Poin-poinnya dia achievementnya apa aja sih Kak? Final result-nya waktu itu kita dapat total 43 leads tuh 16 diantaranya itu hot leads sih. Jadi lebih dekat ke conversion-nya. Tadi mungkin udah ke spill dikit ya, itu membantu. Dari segi mananya sih ilmu yang kakak belajar di Purwadika ternyata ya memang wah kepake banget nih di dunia kerja. Jadi memang sebenarnya ngebantu banget gitu. Dari pertama kita dari basic dulu nih, knowledge-nya dulu tentang digital marketing gitu apa. Habis itu pengenalan tools-tools gitu. Jadi di dunia kerja tuh pas kita pertama kali masuk itu udah nggak kaget sebenarnya. Karena kalau dari sisi tools gitu, terus workflow kayak gitu udah diajarin di Purwadika. Wah berarti udah ada bekalnya banget nih buat terjun ke dunia digital marketing di karir ya. Apa sih arti Purwadika buat Kak Adit? Purwadika menurut gue itu perfect sih ya, karena kita itu bener belajar dari nol kan gitu, sampai beneran bisa, terus sampai bisa nggak lama setelah lulus dari Purwadika itu bisa langsung dunia digital marketing tuh menurut gue itu perfect banget sih. Oke, jadi kalau satu gambaran besar, satu kata perfect ya Purwadika. Kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih kakak dari barista, terus pindah ke digital marketing, sekarang udah jadi senior strategist and performance marketing specialist. Wow, keren banget tuh. Gimana sih menurut kakak jenjang karir di dunia digital marketing?
bahwa kakak berhasil dari barista shifting ke dunia digital marketing? Sebenarnya kalau dibilang jenjang karir tuh banyak banget gitu ya dan tinggi banget gitu. Cuman untuk bisa menggapainya sendiri kan agak susah ya gitu. Nah tapi dengan masuk Purwadika itu kita istilahnya apa ya, dalam tanda kutip fast track lah gitu. Jadi kita cepet nih naiknya gitu. Dari pertama kali masuk cuman jadi officer biasa aja, sekarang udah naiknya 2 kali lipat kayak gitu. Jadi thanks to Purwadika juga nih bisa fast track gitu langsung ke posisi yang paling atas kayak gitu. Oke, ibarat kan kalau ini jalan tol kali ya. Iya. Jadi jalan cepatnya nih buat nyampe di titik yang sekarang kakak udah jadi Senior Strategist and Performance Marketing Specialist. Oke, ini last question nih kak ya. Kan pasti banyak banget nih teman-teman di luar sana, generasi pintar digital di luar sana yang sebenarnya galau juga nih. Gimana ya kalau mau shifting karir, kira-kira ini masuk nggak ya, ini oke nggak ya? Boleh nggak sharing tips and trick buat teman-teman yang lagi nonton nih YouTube kita? Pertama sih jangan ragu ya gitu, karena ragu itu cuman bikin apa ya, negative thinking aja gitu. Bisa nggak ya gitu, harus bisa dulu pertama. Jadi jangan ragu sih sebenarnya. Berarti teman-teman yang ada di rumah yang nonton podcast hari ini, gak usah ragu kata Kak Adit. Kalau mau shifting karir itu semua berawal dari apa berarti? Berani dulu ya, berarti berani dulu, jangan ragu. Oke teman-teman generasi pintar digital, kita udah selesai nih berbincang-bincang sama Kak Adit. Thank you banget Kak udah datang ke podcast kita. Thank you juga. Semoga apa yang udah Kak Aditya lewatin, shifting karir ini dari barista jadi ke dunia digital marketing ya, bisa nambah insight teman-teman yang di luar sana yang mau shifting karir juga. Gak usah ragu, jadi kalau mau shifting karir yang penting berani aja. Thank you teman-teman generasi pintar digital yang udah nonton podcast kita. So see you in next podcast. Bye.